Ormas Persaudaraan Muslimah atau Salimah hadir sebagai wadah bagi muslimah untuk mengembangkan potensi diri, berkontribusi di masyarakat, serta memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Kami berkomitmen untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang mandiri, berdaya, dan berakhlak mulia. Visi Salimah adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat melalui pemberdayaan perempuan. Hal tersebut kami uraikan dalam beberapa komitmen dalam misi Salimah, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui program-program pemberdayaan ekonomi, menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi perempuan dan anak, mengembangkan kader muslimah yang mandiri dan berdaya, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Salimah Surakarta menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan advokasi. Bersama Salimah, kita wujudkan perempuan Indonesia yang hebat, kreatif, dan berdaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa dan juga pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan juga pendengar, seperti video yang sudah ditampilkan sebelumnya gitu ya, hari ini dalam program BIM Berbagi Ilmu dan juga Manfaat di studio MTA TV sudah hadir ada pengurus Salimah Surakarta dalam program BIM Salimah Surakarta dalam kancah dakwah muslimah. Kita akan bahas gitu ya, apa saja programnya dan bagaimana mereka merangkul semua penerima manfaat dari Salimah Surakarta. Untuk lebih lanjutnya, kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita. Di samping saya ada Ibu Anita Indrasari, Sarjana Teknik Magister Sains, Ketua Pimpinan Daerah Muslimah Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Bu Nita hadir bersama dengan Ibu Intan Nurlaili, Sarjana Sosial, Wakil Ketua PD Muslimah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Anita, kabar baik sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah. Iya, Ibu Intan kabarnya bagaimana hari Luar ini? biasa, Luar biasa, Masya Allah gitu ya. Tadi sebelumnya kita sudah lihat videonya, ada berbagai kegiatan gitu ya, Bu Nita dan juga Bu Intan ya. Tentunya kita nanti akan jelaskan gitu ya bagaimana untuk kegiatannya gitu ya, bagaimana juga proses perancangan kegiatannya dan seperti apa gitu ya untuk kegiatannya gitu. Kita juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Nah, walaupun tadi kita sudah lihat videonya gitu ya Bu Nita dan juga Bu Intan ya, kita mau kenalan dulu nih dengan Persaudaraan Muslimah atau Salimah Kota Surakarta. Ini sebenarnya apa sih, Bu Nita? Oke, baik. Terima kasih Mbak Amalia untuk waktunya ya. Coba kita kenalan dulu ya, Salimah ya. Mungkin teman-teman di Surakarta pernah lah mendengar nama Salimah itu apa sih? Ya, kepanjangannya adalah Persaudaraan Muslimah gitu ya. Kami ormas ya, organisasi masyarakat khususnya perempuan muslimah ya di Indonesia. Kami ini berdiri di tahun 2000. Ya, jadi sudah 26 tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa. 26 tahun yang lalu. Diprakarsai oleh founder ada 4 orang ya Ustazah di Jakarta. Jadi kami ini strukturnya dari pusat di Jakarta, kemudian ada pengurus wilayah, setiap provinsi ada, kemudian pengurus daerah ya, dan juga ada pengurus cabang kemudian ranting. Iya. Nah, kebetulan kami diamanahi di pimpinan daerah Kota Surakarta. Gitu. Apa sih sebenarnya ormas ini bergerak di bidang apa, visi kami ya? Jadi awal mula Salimah ini berdiri ini atas keprihatinan akan kondisi perempuan ya di Indonesia ini gitu ya. Ada ketertinggalan pendidikan, kemudian ada juga kesehatan ya, kesenjangan kesehatan, kemudian keharmonisan rumah tangga dan sebagainya. Nah, mengenai karena hal-hal
hal seperti itu gitu ya, keprihatinan itu kemudian didirikanlah Salimah yang punya visi saat ini yaitu menjadi ormas ya pelopor gitu ya yang berkontribusi aktif. Ya. Kita pengen banget nih berkontribusi aktif. Untuk apa? Terhadap apa gitu ya, peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Jadi memang kita fokusnya nih perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Seperti itu Mbak Amalia. Iya, Masya Allah gitu ya. Sudah lama berdiri juga 26 tahun dan fokusnya ada di keluarga, anak dan juga perempuan. Ini berarti merangkul ya kelompok rentan yang dibilang kelompok rentan tuh ya. Ada perempuan, anak gitu ya di situ. Nah, untuk sejarah singkatnya tadi berangkat dari keprihatinan kondisi perempuan ya, Bu Inita gitu ya. Nah, sekarang nih setelah 26 tahun berdiri, apakah tujuan atau visi misinya ini masih sama dari awal berdiri atau seperti apa nih Bu Nita? Visinya secara globally umumnya sama ya, tetap kita fokusnya pada perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Cuman ada beberapa karena dinamisnya kondisi ya yang sekarang ini tentu tantangannya berbeda antara tahun 2000 dengan yang sekarang 2026. Dan kalau saya bilang kerjaan kita belum beres, visi kita belum tercapai. Tantangan yang ada sekarang malah lebih beraneka ragam gitu ya, yang dengan teknologi yang dan informasi yang harusnya nggak bisa kita bendung gitu ya, dan gadget dan seterusnya, semuanya ini tantangannya juga semakin kompleks begitu. Jadi visi ini sekarang ini terus ya, masih terus misi kita masih terus berjalan dan kita belum selesai saya kira ya pekerjaan dakwah kita ini seperti itu. Masya Allah, masih terus dilanjutkan gitu ya Bu Intan ya untuk PD Muslimah ini gitu. Nah, untuk nilai perjuangannya yang ada di Salimah Surakarta ini seperti apa Bu Intan? Mungkin Bu Intan ada yang mau ditambahkan? Iya, boleh silakan. Iya, kalau perjuangan kita ya Mbak Amalia tadi seperti disampaikan Bu Anita bahwa kita concernnya ini adalah pembinaan kepada perempuan. Perempuan sebagai fondasi utama begitu ya terbentuknya sebuah masyarakat. Jadi perjuangan kita adalah pada tadi yang kita sebutkan concern kita di 3 kelompok yang sebenarnya itu adalah harus tangguh begitu ya untuk bisa menjadikan masa depan Indonesia ini lebih baik lagi gitu. Dan di situ kita mulainya. Jadi kita membina perempuan gitu ya, perjuangan kita, kemudian concern kita juga kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa gitu ya. Bahkan kita juga memiliki perhatian khusus pada kelompok rentan yang mestinya perlu untuk kita jaga, yaitu para lansia gitu ya. Jadi sampai awal anak-anak hingga ke lansia kita semua perhatikan gitu ya. Sebenarnya semuanya tetap menjadi potensi yang perlu untuk kita uri-uri, kita jaga bersama gitu ya, untuk bisa bersama-sama nih membangun bangsa ini gitu. Jadi potensi yang ada di perempuan, kemudian anak, kemudian di kelompok-kelompok yang memang kita bisa rangkul bersama, perjuangan kita ada di sana. Bagaimana membuat mereka berdaya gitu, menjadi kuat gitu ya, menjadi memiliki kontribusi yang aktif gitu di masyarakat. Gitu Mbak Medi. Masya Allah, luar biasa gitu ya, nilai perjuangan yang terus dijaga juga gitu ya. Nah, untuk saat ini nih Bu Intan gitu ya, tantangannya seperti apa dalam menjalankan organisasi ini, dan apalagi ini organisasi perempuan ya Bu Intan ya. Ini kan pasti banyak sekali mungkin rintangan atau mungkin tantangan juga yang pernah dihadapi, ini seperti apa Bu Intan? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tantangan, tadi juga disampaikan kalau saat ini kita semakin mendapatkan tantangan yang semakin beragam ya, dan semakin berat gitu di tengah kondisi digitalisasi yang luar biasa, perkembangan media yang luar biasa. Maka tantangan yang kita hadapi tentunya yang pertama adalah perempuan ini terkait dengan ketahanan keluarga gitu ya, apalagi di era digital Mbak Amalia. Jadi sekarang itu kita melihat ya, keluarga di Indonesia ini perlu untuk kita lebih tangguhkan gitu menghadapi kondisi yang ada dengan problematika yang ada gitu ya, permasalahan yang sering kali muncul ini diawali dari keluarga yang rapuh gitu ya. Padahal masyarakat negara ini butuh gitu ya, keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tangguh gitu ya, yang bisa mendidik generasinya, kemudian nanti berkontribusi di masyarakat dan memberikan kontribusi pada pembangunan negara. Nah,
keluarga yang tangguh ini salah satunya akan bisa terwujud dengan perempuan yang tangguh gitu. Nah, inilah concern kami, tantangan kita di situ, apalagi di perkembangan dunia saat ini. Permasalahan yang muncul seringkali adalah permasalahan keluarga-keluarga yang masih rentan di Indonesia ini gitu. Ini yang perlu untuk kita tingkatkan. Kemudian di kalangan anak-anak gitu ya. Anak-anak sekarang dengan munculnya media gadget yang sangat masif sekali gitu ya. Kemudian tantangan yang ada dihadapi oleh anak-anak ini menjadi fenomena yang kita harus hadapi. Pengasuhan anak itu juga menjadi concern kami. Maka program-program kami pun ada yang mengarah ke sana. Bagaimana bisa membuat pengasuhan anak ini menjadi terperhatikan dengan baik. Perempuan-perempuan punya kemampuan untuk mengasuh anak gitu ya, untuk bisa mendidik anak gitu ya dengan landasan moral yang harus ditanamkan gitu. Kalau permasalahan-permasalahan di generasi saat ini kita lihat di dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Kemarin saya habis ambil ijazah kelulusan anak saya yang SD, anak saya SD lulus kelas 6. Sebelum ambil ijazah itu kita sharing nih dengan guru-gurunya gitu ya. Dan ternyata kita dihadapkan pada sebuah problematika yang kita tuh rasanya takjub, kaget juga. Kok sampai seperti itu ya ternyata. Seringkali kita lepas gitu ya dari pengawasan. Ternyata anak-anak SD sekarang itu sudah ada yang dia merokok, nge-vape, bahkan ada yang sampai ke pergaulan bebas. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Concern kita juga ada di sana gitu ya. Apalagi dengan saat ini isu-isu LGBT ya, Mbak Anita ya, itu tuh kita prihatin ya. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan pemahaman yang cukup gitu ya, bahwa kita akan mendampingi gitu ya generasi-generasi saat ini sehingga mereka cukup memiliki landasan moralitas gitu ya, landasan emosi gitu yang memadai untuk menghadapi kondisi yang akan mereka temui nantinya, tantangan yang akan mereka temui nantinya di masa depan. Yang notabene tidak ideal. Iya, tidak baik-baik saja tidak baik-baik saat saja ini ya, saat gitu. ini. Dan orang tua itu seringkali tidak paham. Ya banyak ya orang dari kita ini tidak paham kondisi yang terjadi saat ini. Betul. Ya. Apalagi dengan digitalisasi ya, Bu Nita ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang mereka belum terpapar digitalisasi, punya anak di zaman sekarang ini gitu ya, dengan digitalisasi yang sangat akrab gitu ya. Nah, ini juga jadi tantangan. Nah, apa perannya Salimah di sini, Bu Nita? Ya, perannya itu tadi ya, karena kita akan mengedukasi ya. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman ya, pemahaman mengenai apa sih fenomena yang ada sekarang ya. Kemudian karena akan ternyata saat ini sangat berbeda dengan zaman orang tua sekarang ya. Betul. Saat ini dengan dulu berbeda sekali begitu ya. Jadi orang tua ini diberikan pemahaman, ini loh tantangan yang kita hadapi sekarang begitu ya. Di edukasi gitu ya, yang dihadapi anak-anak sekarang ini. Jadi awareness. Kita membangun ini ya, awareness ke orang tua ya. Karena bahaya sekali ketika orang tua itu tidak sadar akan ya ini tadi tantangan bahaya yang saat ini dihadapi anak-anak kita. Zaman yang sangat berbeda dengan zaman kita dulu seperti itu. Kemudian bagaimana seharusnya begitu ya nilai-nilai nilai-nilai di dalam keluarga ya. Karena kalau menurut penelitian begitu ya, banyak terjadi penyimpangan yang ada sekarang, entah itu LGBT begitu ya, kemudian ada child free, ada juga ya child free itu mulai dari salahnya nilai dalam keluarga, dari keluarga. Ya, kenapa ada muncul child free? Penggagasnya itu karena apa? Ketika kecil ya, dia itu mendengar ibunya bilang, saya menyesal melahirkan kamu. Aduh, sakit banget ya itu. Ya, jadi dari situ kemudian ada nilai yang salah yang tumbuh dalam hati seorang anak gitu ya, sehingga menyebabkan penyimpangan lebih lanjut. Sama halnya LGBT seperti itu. Ketika tidak ada sosok ayah gitu ya yang melindungi, yang bisa memenuhi kebutuhan ya, kasih sayang gitu ya untuk anak perempuannya, juga akan menjadikan
nilai-nilai yang tertanam di dalam diri anak ini salah, menyimpang, yang tidak seharusnya seperti itu. Sehingga ini kita mulai dari keluarga itulah, ya, karena keluarga itu kita sadari nggak sadari gitu ya, itu menjadi batu bata gitu ya, yang menyusun peradaban di Indonesia inilah gitu ya. Ini mulai dari keluarga, nggak bisa enggak ya, seperti itu. Berarti memang dimulai dari core-nya, dari intinya betul, gitu ya, dari keluarga gitu, dari organisasi masyarakat terkecil gitu ya, dari keluarga gitu. Nah, selain tadi anak perempuan juga ada sasaran audiens lain nggak untuk Salimah Surakarta nih Bu Nita? Iya, seperti yang dibilang Bu Intan tadi ya. Jadi mau boleh spill beberapa program Salimah ya di bidang diklat. Kita ada bidang dakwah, ada bidang diklat dan ekonomi. Itu menjadi core-nya Salimah ya. Kalau diklat ada beberapa program yang menyasar segmen umur yang berbeda. Begitu. Yang pertama ada Serasi, Sekolah Pranikah Salimah Indonesia. Ini menyasar usia pranikah ya, pranikah itu ya SMA sampai kuliah ya, remaja gitu ya, pranikah. Kemudian yang kedua ada Sister ya, Sekolah Ibu Terpadu Salimah Indonesia. Ini ibu-ibu ya, untuk keluarga. Kemudian ada Salsa. Nah, Salsa ini Sekolah Lansia Salimah, itu menyasar untuk para lansia. Jadi kita ada beberapa segmen usia dalam program kerja kita, itu program kerja diklat. Dakwah pun juga sama ya, dakwah lebih ke share menyebarkan nilai-nilai yang benar dan seterusnya. Untuk yang diklat ini lebih intens ya, untuk beberapa segmen umur tersebut, seperti itu. Ini berarti masuk di program diklatnya dari Salimah Surakarta gitu ya, Bu Nita ya. Ada tadi Sekolah Pranikah atau yang disingkat tadi Serasi gitu ya. Ada juga Sekolah Ibu Terpadu atau Sister gitu ya. Ada juga Salsa, Sekolah Lansia gitu. Nah, di Surakarta ini seperti apa nih Bu Intan untuk antusiasme dari masyarakat yang ada di Surakarta dengan adanya program ini? Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Salimah ya Mbak Mila itu memang tergambarkan dari bidang-bidang yang ada di Salimah gitu ya. Kita memiliki bidang-bidang tadi di bidang diklat, kemudian dakwah, pendidikan, ekonomi gitu ya. Itu semuanya tergambar di situ. Dan bagaimana tanggapan respon dari masyarakat? Alhamdulillah kita senang sekali ya Bu Anita, bahwa masyarakat cukup sangat support sekali dan mereka antusias mengikuti program-program yang kita adakan. Kita memiliki grup WA yang di dalamnya juga ada kajian rutin gitu ya, ada Sabila, kajian online muslimah, dan di situ ada tergabung sekitar 400-an orang gitu ya. Dan kita rutin setiap 2 minggu sekali mengadakan kajian, baik itu kajian WA melalui WA maupun melalui Zoom, dan mengangkat tema-tema yang beragam ya. Jadi karena kita tahu kebutuhan dari perempuan itu ilmunya juga sangat beragam gitu. Jadi mulai dari pengasuhan anak, mulai dari pengembangan potensi perempuan, kemudian mulai dari perhatian kesehatan, perhatian kepada lansia, itu semuanya kita bahas di situ. Dan terjaga mulai dari awalnya, kita awali ketika pandemi ya, Bu Anita ya, dan bisa terjaga sampai sekarang gitu. Jadi kita melihat bahwa anggotanya tuh nggak ada yang keluar gitu dari grup WA itu, artinya mereka memberikan merasa bermanfaat kan di sana. Kemudian program yang lain juga kita ada Sekolah Lansia Salimah gitu ya. Sekolah Lansia Salimah itu adalah kita memberikan edukasi, memberikan keterampilan, pendampingan, kesehatan gitu, banyak hal tema kemandirian kepada Salimah lansia-lansia yang ada di Surakarta ini dalam bentuk kelas. Jadi kita hadir setiap bulan di program Sabila itu untuk memberikan edukasi kepada para lansia, dan luar biasa mereka tuh excited banget gitu ya untuk mengikuti setiap tema yang kita bahas. Kita jalan di dua batch ya, ini udah jalan 2 batch ya, setiap batchnya itu ada wisudanya. Jadi setiap batchnya itu 1 tahun Mbak Amalia. Jadi setiap bulan gitu selama 1 tahun kita hadir untuk memberikan edukasi, pendampingan, peningkatan keterampilan dengan berbagai macam tema, dan mereka luar biasa sangat senang sekali ada hadirnya Salimah di sana, karena para lansia itu sebenarnya juga butuh kok gitu diajak untuk
belajar lagi, mengembangkan keterampilan mereka gitu ya, dan mereka memiliki aktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi dan di akhir periode Sabila itu gitu ya, Salsa itu gitu ya, kita ada wisuda. Nah, ini yang bikin excitednya tuh semakin karena bagi lansia pendidikan bagi mereka mungkin ada yang belum sempat merasakan bagaimana sih rasanya di wisuda, memakai toga gitu ya, memakai baju wisuda, itu bagi mereka itu sangat luar biasa, memberikan kesan, dan bagi kami itu adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa bisa mendampingi para lansia itu, dan mereka membuat bahagia begitu ya, para lansia bahagia, dan kita harapkan lansia juga tetap harus menjadi lansia yang berdaya begitu, bukan yang menjadi beban gitu ya, tapi kita bareng-bareng bisa bersama-sama, dan luar biasa ya Bu Anita ya, antusias, Masya Allah. Bu Anita ya, beberapa kali kita sering hadir ya bersama-sama dengan para lansia itu. Betul. Gitu. Masya Allah, luar biasa antusiasmenya gitu ya dari setiap programnya gitu di sini ternyata juga luar biasa, dan manfaatnya juga benar-benar dirasakan gitu ya oleh mungkin penerima manfaatnya dari setiap program gitu. Nah, untuk yang bisa ikut kegiatannya nih Bu Nita, apakah memang hanya di daerah Surakarta atau boleh di Surakarta dan sekitarnya, atau biasanya seperti apa? Apakah memang kalau untuk lansia ini kan datang di panti jompo atau seperti apa nih Bu Nita? Oh, baik. Jadi begini, kami karena daerah dakwah kami di Lingkungan adalah di Kota Surakarta, jadi kita hanya bergerak di 5 kecamatan ini saja. Memang hanya di Surakarta ya, karena gitu ya. Di kota yang lain sudah ada pengurus yang lain. Pengurus daerah yang lain, pimpinan daerah yang lain seperti itu. Nah, di Surakarta ini kami kan juga ada tingkat kecamatan ya. Jadi ada Jebres, Banjarsari, kemudian Pasar Kliwon, Serengan, sama Laweyan ya, ada 5 pengurus cabang. Nah, kita gantian begitu. Nah, mereka ini punya kegiatan ya, pengurus cabang ini punya kegiatan yang rutin gitu ya. Sendiri-sendiri kita juga masuk ke dalamnya. Nah, untuk yang Salsa ini, khusus Salsa, kita masih ada di Laweyan ya. Masih 2 batch ini ada di Laweyan. Kita bukan di Panti Jompo seperti itu, Mbak. Jadi kita kerjasama dengan Posyandu Kelurahan setempat. Posyandu lansia ya. Jadi kita masuk memberikan edukasi untuk para peserta posyandu lansia di kelurahan setempat. Kita masih di Laweyan ini 2 batch ini, Laweyan dengan kelurahan yang berbeda. Iya, insya Allah bertahap gitu ya, bertahap. Ini sudah ada request dari tempat lain, kami dong. Nah, ini nanti kita lihat kemampuan kami seperti apa, seperti itu ya. Bertahap nanti juga bisa merambah ke daerah lainnya gitu ya. Berita dan juga Bu Intan, ini pastinya kita akan lanjutkan gitu ya, tapi kita istirahat sebentar. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kami masih bersama dengan Salimah Surakarta dengan tema Salimah Surakarta dalam kancah dakwah muslimah. Masya Allah, tadi kita sudah tahu bersama gitu ya, bagaimana program yang ada di Salimah Surakarta, bagaimana sejarahnya, dan apa itu Salimah Surakarta. Itu luar biasa, programnya bermanfaat sekali gitu ya. Tidak hanya tadi untuk ibu-ibu mungkin yang sudah berkeluarga, tapi juga ada berbagai jenjang lewat tadi program di pendidikan dan juga pelatihan gitu. Kalau program lainnya nih Bu Nita dan juga Bu Intan gitu ya, ada apa lagi nih mungkin selain di bidang pelatihan, ada di bidang ekonomi atau sosial, mungkin silakan. Ya, kalau di bidang ekonomi memang
kita tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ya anggota maupun pengurus gitu ya. Nah, kita sudah bekerja sama ya dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ya, Putri Berseri, KSPPS ya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Putri Berseri gitu ya. Nah, di situ kita bekerja sama kemudian untuk meningkatkan taraf hidup gitu ya, kesejahteraan anggota gitu ya. Kemudian di ekonomi juga dia departemen ini melakukan ini ya, banyak ada beberapa pelatihan ya untuk anggota majelis taklim ibu-ibu itu untuk meningkatkan keterampilan sehingga ada potensi bagi para muslimah ini untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan skill itu seperti itu. Mungkin ada tambahan Bu Intan? Ya, jadi masih banyak sebenarnya Mbak kalau mau dijelaskan ya di program kita, terutama untuk di program sosial kemanusiaan ya. Kita juga ada setiap tahun kita ada program bakti sosial bersama, terutama di bulan Ramadan ya, kita berbagi, kita bikin pasar bazar murah gitu, baju pakaian pantas pakai seperti itu di berbagai tempat, dan ternyata masyarakat sangat luar biasa, apalagi ketika menjelang Lebaran begitu ya, mereka butuh baju-baju baru gitu kan, kita sediakan baju-baju yang masih layak, sangat bagus ya, sangat gitu, layak, kita sampaikan ke mereka dengan harga yang ya cuma 2.000, 3.000, 5.000 seperti itu. Mereka tuh excited sekali gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kita bergabung di program kemanusiaan di Palestina ya, Bu Anita ya, karena kita concern juga pada permasalahan saudara-saudara kita di Palestina, maka kita nggak bisa tutup mata dengan kondisi itu. Kita juga aktif untuk ada di sana, dan tentunya kita terus memberikan edukasi penguatan tadi kepada perempuan, pendidikan, majelis taklim kita juga ada di setiap kecamatan. Itu kita punya majelis taklim masing-masing. Jadi ada 5 majelis taklim di PC Salimah di Serengan, Pasar Banjarsari, Laweyan, Jebres gitu ya. Itu semuanya ada dan aktif setiap bulan sekali kita adakan pertemuan, dan tentunya diimbangi dengan pelatihan-pelatihan. Baru saja kemarin jalan di PC Jebres ya, kita ada pelatihan ngrukti jenazah ya. Jadi ngerawat jenazah, memandikan jenazah bagaimana, dan itu bagi muslimah itu pengetahuan yang sangat penting, keterampilan yang sangat penting dimiliki. Jadi itu salah satu program pelatihan yang kita lakukan. Selain juga tentunya pengembangan ke depan terus kita upayakan ya Bu Anita ya. Jadi kita terus melakukan edukasi, inovasi-inovasi, program-program apa nih yang perlu untuk kita lakukan. Kita bikin kajian-kajian nih yang ini sedang dibutuhkan atau ini sedang menjadi pembahasan yang sedang hits gitu ya, dan butuh penyikapan kita seperti apa, itu terus kita lakukan supaya kemanfaatannya akan semakin terbangun, semakin luas kita bisa lakukan. Kita tidak stuck berhenti dengan program-program yang udah di jalan gitu-itu aja gitu ya, enggak. Dan kita sangat terbuka gitu ya dengan adanya kolaborasi sendiri. Sekarang kan eranya itu ya Mbak ya. Jadi sekarang kalau kita bergerak sendiri gitu ya, kita hanya bagian kecil dari masyarakat. Kita akan semakin memudahkan bagi kita untuk kita menggandeng semuanya yang memiliki concern yang sama, memiliki visi yang sama untuk kita atasi bersama, sehingga kita sangat terbuka adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, dengan siapapun yang berkeinginan untuk menyelesaikan masalah yang sama, dan kita ambil solusinya bersama, termasuk dengan MTA TV ini. Gitu ya. Untuk tadi programnya juga harapannya bisa lebih banyak penerima manfaatnya gitu ya Bu Intannya untuk program dari Salimah ini gitu, luar biasa. Nah tadi kan juga sudah sempat disebutkan bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan beberapa pihak. Sejauh ini nih kalau menurut Bu Anita gitu ya, kolaborasi mana yang Bu Anita paling membekas gitu, paling menarik menurut Bu Anita, atau mungkin kegiatan apa yang paling menarik menurut Bu Anita, dan juga wajib atau harus kalau bisa diikuti deh oleh perempuan gitu. Bu Anita dulu, nanti Bu Intan gantian.
Kalau semua menarik ya kalau bagi saya ya, karena segmennya berbeda gitu ya. Kalau di Salsa ini saya sangat tertarik ya. Jadi sangat membahagiakan, sangat membahagiakan ketika kita berkolaborasi dengan pihak setempat ya, dari pemerintah, baik itu pemerintah kelurahan begitu ya, kemudian posyandu gitu ya, kemudian pihak-pihak yang lain. Kita juga menggandeng, nanti rencananya kita akan menggandeng di kampus nih ya, pengennya jadi sengkuyung bareng nih gitu ya, karena misal kalau yang di lansia itu kan juga memang pemerintah concern ya, di setiap posyandu itu juga ada konselornya seperti itu. Nah, kita pengen juga jadi bekerja sama sehingga manfaat yang didapat itu yang bisa kita berikan itu lebih banyak. Itu lansia ini ya di pemerintahan. Kemudian kita setiap Ramadan kita banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di Surakarta ini khususnya ya. Kita menyelenggarakan banyak, ada pesantren Ramadan, santunan anak yatim begitu ya. Kemudian apalagi bazar tadi itu melibatkan banyak pihak ya. Banyak pihak baik swasta ya, untuk pendanaan maupun teknis pelaksanaan. Itu sangat membahagiakan. Jadi kayak kita nggak jalan bareng, kita nggak jalan sendiri gitu. Ya. Jadi ada banyak loh yang mau kok bareng-bareng kita menyebar kebaikan gitu ya. Kita menyebar manfaat bersama di Kota Surakarta ini, dan ini masih terbuka. Monggo, ayo kita kolaborasi gitu ya, untuk menyukseskan program-program ini yang insya Allah itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Solo, ya, khususnya untuk perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Masya Allah gitu ya. Kalau dari Bu Nita tadi ada di program Salsa gitu ya, saat tadi dengan lihat pesertanya gitu ya, penerima manfaatnya, orang tua, lansia-lansia ini senang gitu ya Bu Nita ya, dan merasa terbantu dengan ilmu yang diberikan, dan juga mungkin merasa juga hatinya yang awalnya tuh kesepian, mau ngapain lagi gitu ya. Jadi mungkin kok jadi beban keluarga, enggak gitu ya. Setelah ada Salimah menguatkan kembali gitu ya hati para lansia ini atau para orang tua ini. Nah, kalau Bu Intan nih, kira-kira apa nih Bu Intan kegiatan yang paling menarik menurut Bu Intan, dan juga kalau bisa wajib diikuti deh gitu. Paling menarik ya, saya paling menarik itu ketika kita kerjasama dengan Solo IC, Bu Anita. Oh iya Kita ada Solo Islamic Center ya, salah satu lembaga masyarakat dakwah juga gitu ya, yang ngajak kita kemarin, kita awali ketika Ramadan kemarin. Kita mengadakan pesantren Ramadan bersama anak-anak, anak-anak yatim juga kita buatkan sana. Jadi berkumpul bersama anak-anak itu satu yang membahagiakan gitu ya, apalagi mereka sedang bertumbuh gitu ya, sedang ceria begitu di Ramadan kemarin gitu ya, dan kita ajak untuk mereka bercerita, ngaji bareng gitu, dongeng gitu ya, begitu mereka senang gitu. Dan dengan Solo IC ini kita nggak cuma berhenti di satu program itu saja, tapi kita merancang program bersama keberlanjutan ke depan, apa yang bisa dikembangkan oleh Salimah, dan mereka memberikan wadah di sana. Jadi kita ke depan akan melakukan pemberdayaan, pengembangan ekonomi, kemudian ada pelatihan kewirausahaan bagi muslimah gitu ya, untuk membangun usahanya, untuk bisa mandiri, bisa memberikan kemanfaatan, membantu perekonomian keluarga atau hal-hal lain gitu ya, yang nanti bisa kita kembangkan dari kelas itu gitu ya. Kita melakukan inkubasi, nanti kita rencananya menggandeng UMKM perempuan gitu ya, yang ada di Solo ini, untuk bisa bareng-bareng menjadi lembaga yang lebih kuat lagi gitu ya. Mereka berproses, berkembang, lebih maju gitu ya, dan mereka lebih bisa memiliki kemapanan dalam hal ekonomi. Itu kita rancang bersama-sama, dan itu tuh memberikan harapan nih Mbak Amalia, bahwa kita tuh masih bisa loh gitu ya melakukan banyak hal yang bermanfaat gitu ya, dan ada partner-partner lembaga-lembaga yang juga saling mensupport gitu. Kita nggak sendirian, dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa, bahwa ketika kita bergerak bersama, umat Islam bergerak bersama dengan concern yang sama, dengan kepedulian yang sama, itu luar biasa rasanya. Dampaknya insya Allah luar biasa juga gitu ya. Masya Allah gitu. Ini setiap kegiatan pastinya juga menarik gitu ya Bu Intan dan juga Bu Intan, untuk bisa diikuti nih untuk Anda pemirsa gitu ya. Nah, kalau mau ikut gitu, mungkin proker terdekat apa nih Bu Intan?
blok Atau Bu Nita? terdekat kita. Mau wisuda salsa ya. Kita mau wisuda wisuda salsa salsa dulu. wisuda salsa Kemudian. besok bulan Juni ini, gitu ya, karena sudah akhir di satu batch kedua ini kita sudah akhir, maka besok di tanggal 21 rencananya kita mau wisuda untuk lansia-lansia. Lansia-lansia kita wisuda, dan setelah ini kita akan lanjut ke batch selanjutnya, batch Iya, 3. Monggo kalau yang mau ada berpartisipasi, karena di situ pun kita gandeng universitas, lembaga-lembaga untuk ikut hadir memberikan edukasi pada lansia. Jadi nggak cuma kita sendiri yang hadir di situ. Kemarin ada berbagai dari teman-teman dosen dari UNS, dari UMS gitu ya, dari rumah sakit ya, kesehatan, itu kasih edukasi, kasih keterampilan psikolog juga gitu ya. Itu juga kita bekerja sama ngandeng sinergi di sana, dan itu masih kita buka peluang karena batch kita akan terus berlanjut ya. Kayaknya ini rencana kita mau ke Banjarsari ya. Kita mau lintas setelah Lawean sudah setelah selesai. Lawean selesai, kita ke Belum selesai juga ya. Ini ada request daerah lain sebenarnya. Cuman nanti kita lihat. Iya, kita Lawean baru dulu atau petakan lagi ya Banjarsari dulu, kira-kira gitu. di situ. Dan kalau muslimah yang ada dimanapun mau bergabung dengan Salimah, ayo gitu ya, kita sangat terbuka sekali. Mau gabung di WA grup kami dengan berbagai macam edukasi dan kajian-kajian yang bermacam-macam tema, silahkan gitu ya. Silahkan DM aja ke Instagram kita di @salimah.kotasolo. Itu bisa di sana gitu ya. Kita juga punya channel ya. Kita punya channel, Bisa bergabung di channel bisa Salimah saluran juga. itu, berbagi inspirasi terus di sana gitu. Dan banyak tentunya hal-hal yang bisa kita bangun bersama, dan masih sebenarnya kalau kita masih mau peduli gitu ya dengan kondisi yang sekarang, hanya berdiam diri menyaksikan segala macam hiruk pikuk yang perlu solusi itu menjadi ini ya, keresahan tersendiri Iya, gitu ya. jadi Makanya beban harus ada juga sesuatu ya, yang kita beban ya. lakukan gitu. Apa yuk kita bareng-bareng gitu. Dan itu akan lebih mudah ketika kita melakukannya bareng-bareng. Kalau sendiri itu susah sekali gitu ya. Untuk kita bergerak itu enak ketika kita bersama. Iya, betul. Dan mudah tercapai tujuan kita daripada kita sendirian. Terlalu berat gitu. Harapannya apa nih Bu Nita untuk tentunya Salimah ke depannya dan juga muslimah Indonesia pada umumnya gitu, Bu Nita? Baik, semoga ya, kita berharap ya Salimah ini sebenarnya ini hanya ini ya, sebagian kecil ya sebenarnya ya, ini adalah keinginan kontribusi kami gitu ya, untuk berperan ya di dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Kami diharapkan semua perempuan, anak dan keluarga Indonesia ini teredukasi gitu ya, memiliki value-value yang tepat dalam hidupnya, kemudian tangguh tadi yang dibilang ya, tangguh untuk menghadapi semua tantangan yang kita hadapi sekarang ini begitu, sehingga kita akan tetap hidup itu dengan tangguh dan bahagia seperti itu ya. Jadi berdaya itu kata-katanya, berdaya, sehingga dari perempuan, anak dan keluarga ini akan tercipta masyarakat dan negara ini insya Allah ya bisa aman, sentosa, sejahtera begitu ya, insya Allah ya. Semua gitu. Kepinginnya seperti itu gitu ya. Ya ini bakti kami ya. Kalau di Mas Salimah itu kan cinta negeri ya. Kalau para Salimah cinta negeri gitu ya. Kita ini mari ya, sama-sama ya, kita ajak semuanya untuk berkolaborasi. Kita sama-sama cinta negeri ini, yuk kita berkolaborasi untuk menyebarkan kebaikan, manfaat untuk negeri ini. Ya, kami tunggu kolaborasinya. Ditunggu untuk join atau ditunggu untuk kolaborasinya gitu ya pemirsa MTA TV ya. Tadi kalau sudah disampaikan juga oleh Bu Intan gitu ya, kalau mau gabung Anda bisa langsung gitu ya ke Instagramnya @salimah.kotasolo gitu, bisa kepoin untuk kegiatannya apa saja gitu ya. Dan untuk gabung ada CP-nya di situ ya Bu Intan ya. Ada. Bisa atau DM saja atau DM nanti kita Instagram di bisa. Oke, di situ sudah ada CP-nya, atau mungkin DM di Instagram juga bisa gitu ya, terkait bagaimana program yang ada di Salimah. Nanti bisa pilih nih program mana yang cocok gitu ya, Bu Intan dan juga Bu Nita. Nah, kalau dari Bu Intan nih apa ajakan gitu untuk muslimah khususnya di Kota Surakarta gitu ya, untuk tentunya bisa terus berdaya, bisa terus juga tangguh menghadapi apa yang terjadi sekarang gitu, silahkan. Iya. Jadi untuk muslimah yang ada di Surakarta gitu ya, sekarang saatnya kita untuk bergerak gitu ya, jangan berdiam diri saja menghadapi kondisi yang ada, tapi semua kemauan kita
harus awali gitu untuk bisa memberikan kontribusi positif kepada lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, membangun keluarga yang kokoh gitu ya, yang kuat gitu ya, untuk mempersiapkan generasi-generasi masa depan yang lebih tangguh lagi. Semua tergantung kepada kita sendiri. Apakah kita punya kemauan, apakah kita punya niat yang baik begitu ya untuk bisa mengkontribusikan diri kita gitu ya untuk kemanfaatan dakwah, dan kita bisa memainkan peran yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di bumi ini. Jadi kita semangat bersama-sama untuk bisa menjadikan kondisi lebih baik lagi dari saat ini, memecahkan semua permasalahan secara bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, sehingga kita menjadi tangguh bersama. Gitu. Dan insya Allah juga paham gitu ya bagaimana keresahan-keresahan setiap perempuan, karena Salimah ini kan isinya perempuan gitu ya, jadi kita bisa dipahami, saling memahami sesama perempuan gitu. Masya Allah, luar biasa gitu. Kegiatannya juga sangat menarik, Anda bisa ikut gitu ya, Anda bisa juga cari informasi lebih lanjutnya tadi di Instagram gitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih nih Bu Nita, Bu Intan juga, Masya Allah luar biasa sudah mampir ke studio MTA TV untuk memberikan informasi yang luar biasa bermanfaat gitu ya. Semoga juga bisa bermanfaat bagi Anda pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM hari ini, tentunya terus saksikan program BIM berbagi ilmu dan manfaat hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.